Ini kita giniin, terdep, ya kan pasti dia geter tuh. Geter, nanti dipilih pilihannya ada pasti ada. Nah, kebetulan saya punyanya cek saldo, keluar. Informasinya yang keluar cuma tadi yang gue bilang tadi tuh Mon. Cuman foto tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya bersama sahabat saya. Sudah lama tidak bertemu. Ini teman waktu kita kuliah dulu di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Sehat? Alhamdulillah. Nah, kebetulan teman saya ini kerja di Kementerian Dalam Negeri. Nah, sekaligus saya mau nanya-nanya tentang ini nih. Tentang KTP. Tentang KTP kakak. Nanti seputar aya chipna teh di jero teh gitu atau naon? Nah, serverna teh di luar negeri atau di mana gitu nya. Nah, itu bisa dibobol atau kumaha gitu. Saya mau nanya itu, tapi sebelum itu mohon Bro Zadli memperkenalkan diri dulu biar teman-teman yang menyaksikan YouTube ini yakin gitu informasi ini teh keluar dari pegawai Kementerian Dalam Negeri dalam ini Dirjen Dukcapil gitu ya. Iya, formal. Oke, sambil ngobrol. Siap. Tadi rekam gitu. Siapa? Udah dikenalin tadi sebenarnya tuh. Jadli, temennya Momon. Gimana? Di Dan- asli nama Maluku. Asli Ternate, Maluku Utara. Kerja di Kemendagri, Dirjen Dukcapil. Siap. bagian naon? Kebetulan sekarang mah kelembagaan bina aparatur. Jadi ngebina tuh kita, ngebina aparatur Dukcapil di daerah. Gitu. Oke. Nah, kembali ke tadi saya ingin nanya teh seputar tentang NIK. Bisa dijelaskan teh NIK teh? Kenapa ini kodenya 3273 sekian bla 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 sampai ini teh? Naon wae maksudnya teh? Kalau NIK, sebetulnya ini komposisinya tuh NIK itu ada sekian digit ya, 16 digit kalau nggak salah gua. Itu komposisinya mulai dari kode daerah, terus tanggal kelahiran, yang terakhir sequence number, nomor urut. Nah, 327326. Nah, untuk kode 2 di depan itu kode provinsi, kawan. Jadi kode provinsi itu 32 Jawa Barat. Nah, si 73 tuh kota Tasikmalaya. Terus 26 kecamatan Naon nih waktu itu nih, waktu pertama kali diterbitkan NIK itu. Tuh. Terus 6 digit setelahnya itu tanggal, bulan dan tahun kelahiran. Formatnya DD, MM, YY. D, man, year. Nah, baru deh 4 digit terakhir itu sequence number gitu atau nomor urut. Misal nih 327326. Berarti ini Kang Asep kebetulan lah justru ini domisilinya sekarang di Tasik. Nah, ini menarik nih kawan. Jadi kalau dulunya pertama kali direkam dan NIK ini terbentuk ya kan. NIK ini terbentuk pasti dulu di Kota Tasik. Bener ya? Nah, kemudian pindah domisili ke Kabupaten Tasik nih sekarang. Ya. Dia nggak akan berubah karena NIK sifatnya tunggal tetap, seumur hidup melekat. Nah, aturannya gitu, ketentuannya. Ya. Nggak usah jelimet ya, masa pakai undang-undang berapanya gitu. Perlu gitu, nggak usah ya. Ya. Kemudian ini tanggal lahirnya si Kang Asep nih, 29 Maret 87 ya. Kemudian 0005. Kenapa 5? Ini menarik. Kalau Kang Asep ini pertama kali terdata, nah dilihat dari tanggal lahir, kemudian asal kecamatan sama kotanya, sama provinsinya tadi ya, diurutin ke depan tuh. Berarti asumsinya kalau Kang Asep 005, berarti Sep ada yang 4, 3, 2, 1 sama tuh tanggal lahirnya sama lu di Kota Tasik. Alamatnya Sarua, satu kecamatan gitu. Karena dia dibatasin sampai kecamatan nih Mon. Ya. Gitu. Jadi dia nempel tuh sampai seumur hidup. Sampai akhirnya misalnya ya pasti kan kita mati ya. Kita mati pun ini udah tenggelam nih Nik. Ya. Gitu. Kalau informasi komposisi nih. Mengenai chip,
Chip. Naon sih? Chip Manfaatna KTP. naonna gitu. Oke, siap. Untuk masyarakat sendiri begitu. Aduh, ya. Kalau chip, Terus disimpan nanti palebah mana? Nah, iya yang di depan atau ada di dalam seperti apa? kalau nggak salah tuh beberapa waktu lalu viral tuh ya kan, katanya di dalam KTP ini ada chip, kita didata, kita bakalan diawasi sama negara, kan gitu ya. Makanya ada yang coba untuk ngelet, dibuka chipnya, akhirnya KTP-nya rusak. Ya. Nah itu udah terbukti, berarti ada chip di dalam KTP. Disebutnya KTP elektronik, ya kan, berarti ada sesuatu nih yang elektronik nih di KTP kita nih, fisiknya kan nggak elektronik nih. Nah tapi teknologinya yang di dalam ini penyimpanan datanya secara elektronik kan. Ya. Itu. Nah, di dalam chip ini itu nyimpen dia informasi-informasi secara elektronik. Apa aja yang disimpan sesuai yang ada di dalam tampilan depan nih si KTP. Ada nama, terus sampai ke kewarganegaraan, ya kan. Terus sampai ada fotonya juga. Tanda tangan juga masuk di dalam, kemudian yang menarik itu ada sidik jari di dalam chip itu. Gitu. Sidik jarinya cuma ada 2. Jari kanan telunjuk dan jari kiri telunjuk. Gitu. Nah, membuktikan kalau dia benar-benar elektronik dan betul-betul ada data di dalamnya, sebenarnya karena dia juga menganut sistem RFID ya. Atau kalau sekarang mah kita mah kalau electronic money gitu kan, itu bisa di-tapping pakai HP yang ada NFC-nya. Sama sebetulnya. Nah tadi kan kita udah sempet nyobain ya. Ada ketika kita tempelin di HP, ada aplikasi yang mau baca NFC tadi, membaca kartu secara NFC, ya kan? Itu ditempelin, keluar fotonya doang. Nah, tadi kan udah gue jelasin ya, kalau foto, kenapa sih cuma foto doang? Bisa mencoba itu nggak? Bisa, sangat bisa. Dicobain bisa. Bisa ditunjukkan nggak atau sangat rahasia? Enggak sih, enggak rahasia. Jadi justru malah ini edukasi buat masyarakat. Coba. Cobain ya. Kita cobain. Sederhananya ada aplikasi kayak cek saldo e-money kayak gitu kan ya. Udahlah sederhananya itu aja kita contohin lah ya. Misalnya aplikasi sederhananya itu cek saldo. Atau kalau teman-teman mau nyobain atau masyarakat mau nyobain, langsung aja di tap, ntar dia geter sendiri. Kalau tapi yang penting aplikasinya support sama NFC. Gitu kan, handphonenya, si device-nya itu support sama NFC. Ini kita giniin, terdek, ya kan, pasti dia geter tuh, geter. Nanti dipilih, pilihannya ada pasti ada. Nah, kebetulan saya punyanya cek saldo, keluar. Informasinya yang keluar cuma tadi yang gue bilang tadi tuh mon, cuman foto. Ada nick, nama dan sebagainya itu kenapa nggak keluar? Ini yang disebut dengan keamanan dari data itu. Data ini, nama dan sebagainya itu terenkrip dengan baik. Berarti gitu. Ini bisa berfungsi juga sebagai e-money. Nah, itu kedepannya kayak gitu. Itu kan ada tadi ada judul kayak. Betul. Kedepannya memang ada ya mungkin inisiasi ya dari kita di Dukcapil. Belum optimal nih KTP. Banyak juga yang bilang kenapa KTP sih nggak diintegrasiin aja sih sama yang lain-lainnya, misalnya kayak e-money. Sebenarnya bisa karena di dalam chip ini ada ruang penyimpanan tuh. Nah, ruang penyimpanan itu dinilai masih ada kelebihan. Kenapa enggak sih diisi sesuatu gitu kan di dalamnya ya? Biar dia lebih multifungsi lah, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau memang ada pertanyaan kayak gitu, sebenarnya kita udah mikirin udah lama. Cuman kan lagi-lagi bicara keamanan dari si data penduduk tadi. Kalau misalnya dia terintegrasi sama, anggaplah Flash, Breezy, ya kan, e-money itu lah ya, e-money-nya punya Mandiri misalkan. Kalau kita main langsung bikin kebijakannya tanpa ada analisa sebelumnya terkait dengan pengamanan data teman-teman atau penduduk yang ada di dalam sini, itu kan agak repot. Makanya kita ada tahap penelitian dan analisanya terkait dengan pengamanan. Tapi ke depan sih pasti atau sudah terpikirkan. Terus ya bisa jadi nanti dia nyimpan kayak BPJS, nomor BPJS di dalam sini. Terus apalagi e-money tadi. Nah, cuman kan perlu nih karena KTP sekarang aja kalau misalnya teman-teman ini kan kadang-kadang naruh di dompet, hilang segala macem. Nah, mudah-mudahan dengan dia terintegrasi terus dia multifungsi juga nimbulin awareness lah. Jadi teman-teman tuh bisa atau penduduk bisa lebih aware terhadap KTP-nya.
Wah hilang nih ntar duit gua kan gitu. Kalau KTP hilang minta cetak cepet ke Dinas Dukcapil. Biar nggak ribet, kan mereka direkam tuh sidik jari. Betul. Bisa teu kudu aya nu kieu lah. Gak usah ada KTP seperti ini, tapi misalkan ditempelin sidik jari udah ada muncul. Kan sistem misalkan gitu kan. Jadi, Contoh misalkan ada kasus kecelakaan misalkan. Untuk melihat itu sidik jarinya aja tempel atau iris matanya kan pernah direkam gitu. Muncul tuh data pribadinya bla 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 gitu. kemungkinan tadi ya. Kemungkinan tadi kalau misalnya contoh ada case tabrakan misalkan, kan ada penegak hukum ya atau institusi yang menangani itu. Kira-kira kok penegak hukum sih, polisian misal kalau laka lantas gitu kan, pasti kan Korlantas tuh yang turun tuh, Ditlantas dan sebagainya. Nah itu mereka itu sudah menggunakan data kita. Contoh lah, nggak usah laka lantas, misalnya kecelakaan penerbangan beberapa waktu lalu kan, pesawat jatuh, itu korban-korbannya juga bisa kita temukan kalau dalam kondisi fisik yang masih memungkinkan, kondisi jenazah yang masih memungkinkan untuk kita ambil sidik jari, karena kalau iris biasanya udah hancur lah, apalagi kalau udah masuk ke laut dan sebagainya gitu kan. Nah itu tetap karena dia mengakses data dari Dukcapil untuk verifikasi kebenaran dari data si jenazah atau korban tadi, pasti kita ada bukan intervensi tapi pemanfaatan data si kependudukan dari kita ke contoh Inafis Polri itu sudah dilakukan. Jadi dengan mudah misalnya ada korban tadi dengan teknologi tertentu ya kan, dengan mudah bisa terlacak datanya atas nama siapa, kemudian ya dengan catatan sudah merekam KTP tentunya gitu. Tapi mungkinkah tanpa ada belangko? Tanpa ada belangko ya? Kayak paperless lah, gak perlu kertas ya, PKK kan gitu ya. Jadi doain aja mudah-mudahan, tapi lagi-lagi saya bilang untuk efisiensi dari penggunaan belangko ini kan memang harus ada kajian ya, ada kajian. Kajian-kajian itu sudah juga kita awali gitu. Nah progresnya mungkin saya belum bisa ungkap lah di sini gitu. Progresnya seperti apa, kemudian memungkinkan tidak dengan digital KTP, misal KTP digital misalkan, itu sangat memungkinkan. Bahkan sudah beberapa kali tuh pimpinan kita lah ya, Pak Dirjen, Pak Menteri udah sering ngomong bahwa ini KTP nanti bisa nanti digital penuh. Cuman keterbatasan lagi kita bilang kan nggak semua penduduk punya device, nggak semua penduduk punya device dan bisa mengakses. Kemudian keperluan dari si KTP itu nggak semua stakeholder yang berkaitan dengan KTP atau data penduduk itu punya kemampuan untuk misalnya keperluan verifikasi data atau dokumen kependudukan, misalnya verifikasi KTP kan nggak semua juga punya kemampuan itu. Butuh anggaran lah kira-kira. Terus kekhawatiran masyarakat tentang bobolnya sistem yang ada di sini itu, termasuk kan ada informasi hoax misalnya, hoax atau tidaknya saya nggak tahu nih, tentang server KTP ini adanya di luar negeri. Tahun 2000 berapa ya saya lupa, antara 2015 sampai ke atau 2015 2016 lah, itu kan lumayan inilah ya, lumayan masif lah pemberitaan itu. Nah kita bisa pastikan karena memang sudah diuji tidak ada itu data di luar. Kalau sistem pengamanan kita insya Allah aman, jadi nggak perlu khawatir data kita ada di luar negeri. Ya nggak mungkin lah data di luar negeri terus kita bisa, atau misalnya ada yang mencoba. Kalau ada yang mencoba banyak banget yang mencoba untuk yang namanya hacker ya kan, itu banyak yang mencoba untuk membobol, mengambil data kita. Nah lagi-lagi itu jadi bahan kita juga untuk pertama lakukan tindakan-tindakan preventif, keamanan informasi dan sebagainya itu kita udah lakukan. Jadi kekhawatiran terkait dengan servernya ada di luar, data kita tersebar di luar itu bohong. Gitu bro. Terakhir mengenai kakak. Kakak gimana kakak? Warga sekarang kan sudah mulai pakai kertas biasanya. Sedangkan masyarakat mah masih bertanya kalau nggak dicetak mah seolah-olah nggak punya kakak kayak gitu kan. Terus
sekarang tuh tanda tangannya menggunakan tanda tangan elektronik. Betul. Belangkonya pakai kertas A4 juga jadi. Jadi Seperti apa sebetulnya perjalanan kakak ini sampai menggunakan kertas biasa yang putih? jadi emang sih kalau kakak ya, kartu keluarga, akta-akta kecapilan kayak akta lahir, akta kematian, terus akta-akta lainnya itu semua udah pakai kertas putih ditandatangani secara elektronik. Ya kan, dokumen tadi itu tentunya kita pakai asas efisiensi kemudian untuk mengakomodir si tanda tangan elektronik tadi yang dibubuhi secara elektronik, tidak diperlukan lagi belangko yang khusus. Kayak dulu kan belangkonya khusus tuh, kayak contoh kakak tuh ada garudanya kan, itu warnanya biru berapa layer gitu kan. Nah itu nggak perlu lagi, tetapi memang perlu sosialisasi masif ya menurut saya kayak gitu ya. Kalau di daerah misalkan teman-teman Dukcapil kabupaten, contoh di Kabupaten Tasik atau Kota Tasik, itu perlu sosialisasi juga. Kenapa sih si kakak ini sekarang cuman kertas putih? Banyak juga masyarakat yang ngomong, kertas putih nggak asik enakan yang dulu misalnya. Mereka maksain juga kok nggak warna yang kayak dulu gitu kan. Padahal di sini perlu diketahui juga sama penduduk satu, kemudian sama si pengguna kakaknya. Misalnya lembaga pembiayaan. Nah, yang jadi masalah memang kenapa harus dicetak. Sebetulnya kakak yang udah ditandatangani elektronik itu sebenarnya udah cukup disimpan aja di dalam device. Cuman lagi-lagi bicara soal keterbatasan penduduk yang memiliki device untuk membaca itu secara elektronik. Ya kan? Terus kemudian si pengguna ataupun stakeholder yang menggunakan dokumen kakak. Tadi lembaga pembiayaan. Mereka masih minta dokumen fisik. Makanya harus dicetak. Dilegalisir dinya. Dilegalisir bahkan. Padahal emang nggak perlu. Tinggal kita cek aja verifikasi terhadap keabsahan dari si tanda tangan elektronik atau dokumen contoh kakak tadi gitu. Karena udah ditanda tangan elektronik, tinggal nanti penduduk juga harus mengetahui bahwa kalau udah ditanda tangan yang elektronik, kalau kita lihat tuh secara fisik kan ada barcode-nya ya. Itu bisa di-scan pakai barcode. Scan barcode lah kalau aplikasi. Nah, scan barcode kalau khusus kebetulan ini diawasi juga dan terbitnya juga dari Badan Sertifikasi Elektronik BSRE ya. BSRE itu punyanya Badan Sandi Negara. Jadi mereka yang mengamankan itu ada aplikasi khusus mereka, VeriDS namanya. Contoh di Play Store juga ada, di App Store juga ada. Nah itu bisa penduduk ataupun pengguna AK dokumen tadi ya, leasing dan sebagainya itu bisa scan itu, oh bener nih. Kalau udah bener kan memang kepentingannya untuk verifikasi aja. Kebenaran dari si penduduk ini bener nggak nih kakaknya itu kan gitu ya. Rata-rata cuma itu, mau buat apa lagi kita copy, kita perbanyak dan sebagainya buat apa. Nah itu prinsip efisiensi itu yang memang dikedepankan sehingga nggak perlu lagi ada pengadaan belangko kosong kakak, belangko akta-akta, nggak perlu lagi gitu. Jadi negara tuh dan nggak perlu dilegalisir. Betul. Kalau itu pasti. Jadi nggak perlu lagi ada legalisir, tinggal legalisir kan tentunya kan untuk melihat keabsahan kan gitu. Nah masyarakat supaya yakin itu bahwa betul itu kakak itu legal. Ya. Kumaha cara ngeceknya? Tadi ada aplikasi ya kan. Tentunya pakai device lagi ya, pakai handphone. Itu aplikasi tinggal aplikasi scan barcode lah namanya tuh. Tinggal di scan, nanti ada informasi tuh yang keluar. Kebetulan kan nggak ada kakak di sini, jadi nggak bisa kita scan juga kayak KTP kan tadi bisa tuh. Yeah. Nah, kalau ada mah enak tuh, tinggal kita scan, ya kan, kayak scan barcode biasa. Nanti dia yang lihat tuh, muncul di situ, ditandatanganin kapan, informasi apa yang ada di dalam situ tuh kelihatan semuanya. Cukup sampai di situ, udah sah. Gitu. Nah, tinggal kayak semacam apa? Lembaga-lembaga pembiayaan dia harus tahu gitu sudah harus ada alat kan. Betul, tapi kalau kita sebetulnya di Dukcapil Pusat, bank, terus kemudian finance, lembaga-lembaga perbankan ya, secara umum gitu kan, itu udah hampir semua kerjasama memanfaatkan data Dukcapil. Nah, juga banyak juga yang penduduk juga meragukan ini data saya kalau udah ada kerjasama seperti itu aman apa enggak. Oh tenang aja, kita punya klausul di dalam perjanjian kerjasama, klausul di dalam memorandum of understanding-nya itu jelas semua.
Kalau ada lembaga-lembaga yang kira-kira one prestasi terhadap klausul itu langsung kita tindak. Gitu. Jadi di ketentuan juga ada ketentuan yang bicara soal sanksi, bahkan sanksi pidana kalau ada yang mencoba-coba untuk misalnya menyebarluaskan data, ya kan, menerbitkan dokumen secara ilegal dan sebagainya, itu ada sanksi di ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan gitu kalau. Ya. Dan dalam Undang-Undang Informasi Publik juga itu salah satu hal yang dikecualikan. Betul. Udah 20 menit. Pesan-pesan buat masyarakat. Kurang 1 jam harusnya. Cuma 20 menit. 1,5 jam gitu kan. Seru tuh. Pesan-pesan buat masyarakat. Pesan masyarakat nih ya. Khususon nggak? Nggak perlu. Umum ya, masyarakat umum ya. Kita semua harus aware sama dokumen kependudukan yang kita punya. Contoh KTP, KK, jangan pernah kita nggak aware. Kalau hilang itu kan katanya ngurusnya capek. Enggak, sebetulnya cuman lagi-lagi ya dijagalah. Itu KTP kalau hilang terus dipakai sama orang yang tidak bertanggung jawab atau oknum yang tidak bertanggung jawab datanya, nanti dibilang pemerintah yang nyebarluasin. Pemerintah yang alpa. Terus kakak banyak tersebar di media elektronik. Sorry, misalnya lu googling aja dah, kartu keluarga itu banyak banget, gitu kan? Itu karena apa? Tidak ada bukan tidak ada ya. Masyarakat kurang aware terhadap data atau dokumen kependudukan yang mereka punya. Aware lah, disimpan baik-baik tuh kartu keluarga, disimpan baik-baik tuh KTP. Sehingga kalau ada hal-hal yang kira-kira bersifat keamanan data pribadi tadi itu ya minim terjadi gitu. Terus kemudian untuk masyarakat juga masih relate sama awareness tadi. Contoh kalau kita mau memberikan dokumen kependudukan misalnya untuk persyaratan leasing, ya kan, pembiayaan, ngutang dan sebagainya, itu mohon lihat baik-baik tuh di klausul misalnya SPK-nya, kita lihat tuh. Terus kita juga harus kasih tahu ke mereka bahwa ini ya dilindungi gitu, wajib dilindungi. Jangan pernah saya berhubungan dengan Anda ya nggak boleh lah dengan yang lain tanpa ada persetujuan saya, kayak gitu kira-kira. Mungkin itu kali ya pesannya, lebih kepada awareness kita kepada dokumen kependudukan yang kita punya. Gitu Kang ngomong. Terima kasih Bang Zadli. Abangku. Ila balik. Ila balik. Hari Sabtu benernya. Satu. Oke, segitu aja dulu. Saya mau ngajak makan-makan dulu. Iya. Bang Udah Zadli. kenyang padahal. Sampai jumpa di konten berikutnya.